Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ya, jumpa lagi kita dalam acara ngopi ya, ngobrol pintar bareng Bu Nunu, spesial live dari Palu. Jadi hari ini saya dari kemarin ya, saya berada di Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Dan mohon maaf ini terlambat lumayan lama ya, karena 38 menit. Karena tadi baru menyelesaikan kuliah umum di Universitas Tadulako. Jadi tadi sempat ke Tadulako terlebih dahulu, memberikan kuliah umum. Jadi agak terlambat ya, tapi nggak apa-apa. Tetap 1 jam ke depan saya akan menemani Bapak Ibu semua dalam acara live IG kita sore hari ini. Yang sore hari ini mengambil tema yang sangat penting banget untuk kita semua, yaitu terkait dengan persiapan bagi Bapak Ibu guru yang akan ikut PPG dalam jabatan transformasi PPG Daljab dan PKG Bahasa Inggris. Kita sedang ada program peningkatan kompetensi guru bahasa Inggris ya, dan kami masih mengundang guru-guru bahasa Inggris dimanapun Anda, di jenjang apapun, untuk ikut mendaftar di PKG Bahasa Inggris. Nah, sebelum saya mau ceritakan terlebih dahulu lebih jauh tentang aktivitas saya mau cerita dulu satu filosofi kopi ya. Biasa ya, satu filosofi kopi untuk Bapak Ibu. Hari ini pesan yang ingin saya sampaikan dari kopi adalah pesan dari kopi yang sekarang saya nikmati, yaitu bahwa di dalam setiap bubuk kopi, apapun itu jenisnya, dari manapun berasal, apakah dia Arabica, apakah dia Robusta, setiap bubuk kopi itu mengandung makna bahwa apapun dia berasal, dia berpotensi menjadi minuman yang luar biasa. Tergantung bagaimana kita mengolah si kopi tersebut. Jadi nggak perlu dia harus dari yang terbaik di Indonesia, apapun dia mengandung potensi menjadi minuman yang luar biasa. Seperti kita, jadi setiap kita itu punya kesempatan untuk membangun potensi diri kita menjadi luar biasa. Tergantung dari kita. Dan satu lagi filosofinya, kopi hitam seperti yang saya minum ini, kelihatan ya di sana kopi hitam yang kental, itu seperti kopi hitam yang kental. Bagaimana keberaniannya? Jadi seperti kopi itu, keberanian terletak pada bagaimana kita bisa mengatasi semua ketegangan hidup kita. Jadi itulah sebenarnya filosofi kopi. Jadi jadilah kita seperti kopi. Ada 2 filosofi penting yang sudah saya bagikan kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya cintai seluruh Indonesia yang sudah bergabung di live IG saya sore hari ini. Ada 1.700-an guru yang sudah bergabung dan saya yakin sebentar lagi akan bertambah. Saya mau cerita bahwa saat ini, sore ini saya berada di Palu. Dan tepatnya tempat yang saya sekarang duduk adalah Bukit Indah Doda Hotel and Resort. Saya bukan yang nginep di sini ya, saya numpang untuk live IG di sini. Kenapa saya harus di sini? Karena saya ingin menunjukkan keindahan alam dari Kota Palu, khususnya di Bukit Indah Doda ini. Nah, kalau dilihat di belakang itu biru-biru ya, ada warna biru dan langit biru yang indah. Itu sebenarnya faktanya itu lebih indah dari yang tergambar di IG loh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus menyempatkan diri datang ke Bukit Indah Doda ini. Karena di belakang sana itu ada namanya teluk ya. Teluk di sini yang pemandangannya sangat indah. Mungkin nanti kalau menjelang matahari terbenam akan tampak lebih indah lagi. Di situ kabarnya dari teman-teman saya yang tadi bercerita, daerah yang sekarang sudah menghijau itu adalah yang dulu pernah menjadi korban likuifaksi. Likuifaksi waktu gempa Palu tahun 2018. Dan sekarang sudah menghijau, sudah indah sekali. Dan di teluk itu juga sudah terlihat, kalau di sini kita bisa melihat kota Palu dari atas. Dan di sini memang Palu terkenal dengan suhunya yang tinggi. Artinya kalau tadi sekitar 32 derajat, tapi di sini kita bisa merasakan angin sepoi-sepoi yang kita rasakan sejuk menyertai perbincangan kita sore hari ini. Gitu ya. Nah, sekarang tadi cerita tentang tempat ini ya, mengapa saya memilih Bukit Indah Doda ya, karena keindahan alamnya. Saya selalu ingin mengabarkan keindahan tempat yang saya datangi, karena kalau bukan kita yang menceritakan keindahan negeri kita, siapa lagi? Jadi saya juga mengajak Bapak Ibu guru untuk foto, live post di IG-nya
keindahan alamnya masing-masing agar semua orang datang untuk meninjau dan melihat keindahan alamnya. Nah, kalau saat ini tentang tempat ya, sekarang tentang kopi. Saya juga selalu mencari kopi terenak di daerah tersebut atau kopi khas agar memperkaya perpustakaan pengetahuan saya tentang kopi. Nah, di Sulawesi Tengah ini memiliki satu jenis kopi yang tak kalah dengan enaknya ya dengan daerah lain, yaitu kopi Kulawi. Kopi Kulawi inilah kopi yang sedang saya minum dengan ciri khas kopinya yang hitam pekat dan aromanya yang harum sehingga menarik minat para pecinta kopi termasuk saya. Sekali lagi, apapun biji kopinya itu bisa menjadi bermakna tergantung bagaimana kita bisa meracik dan menikmatinya. Gitu ya Bapak Ibu. Apa kabar Bapak Ibu semua yang sudah bergabung? Sekarang tulis dong di mana saja Bapak Ibu berasal. Selamat sore Bapak Ibu guru yang ada di Kalimantan Utara. Halo Kalimantan Utara. Aceh, halo Aceh. Kendari, Lampung, Bali, Manggarai, Sidoarjo. Mana lagi tuh? Sidoarjo. Wah. Terus Solo. Aduh, Solo ini daerah saya. Sragen, Sukoharjo, Cikarang, Cianjur, Belu, NTT, Gerobokan, Pinrang, Pemalang, Pulau Betung. Mana lagi yang belum saya sebut? Maaf ya kalau belum tersebut, tapi semuanya saja pasti saya baca. Siapa saja yang ada menghampiri live IG saya. Terima kasih sudah membersamai saya di acara ngopi sore ini. Dan nanti saya akan kedatangan teman tamu istimewa yang sekarang sedang menuju ke sini. Karena di sini ya, di Bukit Indah Doda itu tempatnya agak ke atas gitu ya. Nah di sini nanti saya akan ditemani dengan Pak Direktur Guru Didas. Jadi bagi guru SD, SMP nanti akan ketemu direkturnya namanya Pak Rahmadi. Nanti sebentar akan menemani saya dalam live IG karena beliaulah yang bertanggung jawab untuk semua pelatihan pengembangan kompetensi. Salah satu yang ada di dalam tanggung jawab beliau adalah PKG Bahasa Inggris. Ada juga perubahan iklim, ada juga literasi, banyak sekali. Tapi sesuai dengan topik hari ini kita akan bicara tentang PKG Inggris, Bahasa Inggris. Beliau akan menemani saya nanti dan menjawab pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Jadi tetap semangat. Dan juga hari ini juga seperti yang saya tulis di flyer saya, sekarang kita sedang mempersiapkan transformasi PPG yang insya Allah akan segera dirilis dalam waktu dekat. Sabar ya Bapak Ibu. Nah, pengumuman pembukaan PPG dalam jabatan dan namanya dalam jabatan nanti Permendikbudnya segera keluar, namanya PP Guru Khusus ya, akan segera luncur. Nah, informasi terkait alurnya, bagaimana keikutsertaan sistem pembelajarannya, nanti akan diinformasikan secara resmi bersamaan dengan detail regulasi yang terkait yang saat ini sedang disiapkan dan sedang akan segera terbit. Jadi informasi apapun tentang PPG dalam jabatan hanya dari situs atau website yang resmi Dijen GTK maupun dari IG saya Nunuk Suryani. Nah, namun karena kita sedang menyiapkan termasuk penganggaran pendanaannya pasca Bapak Ibu lulus PPG dalam jabatan ini, maka kami terus bersiap mengajak Bapak Ibu terus mempersiapkan diri agar nanti lebih siap dalam PPG dalam jabatan tersebut. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, kami juga terus berkomitmen untuk mengembangkan kompetensi berkelanjutan bagi semua guru di Indonesia. Dalam hal ini ada juga PKG lain selain guru bahasa Inggris, tapi dalam hal ini tentang guru bahasa Inggris. Tujuan dari PKG ini ada dua Bapak Ibu. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kecakapan bahasa Inggris bagi guru bahasa Inggris pada jenjang SD, SMP, SMA, SMK sesuai dengan level yang dipersyaratkan. Dan tujuan yang kedua adalah meningkatkan kompetensi pedagogi guru bahasa Inggris pada jenjang SD, SMP, SMA, SMK untuk mendukung proses pembelajaran bahasa Inggris yang berpusat pada siswa dalam memenuhi capaian pembelajaran peserta didik. Nah, pada kesempatan ini kami juga ingin diskusi terkait dengan PKG namanya bahasa Inggris atau PKGBI. Ya, dan ketika saya post flyernya sudah banyak sekali pertanyaan yang terkait dengan PKG Bahasa Indonesia ini. Jadi Bapak Ibu, hari ini waktunya 1 jam ke depan itu akan membahas 2 topik, yaitu persiapan PPG dalam jabatan dan juga PKG Bahasa Inggris. Nanti kalau sampai akhir waktu 1 jam,
dirasa masih perlu pertanyaan waktu untuk jawaban-jawaban berikutnya, saya akan siapkan waktu berikutnya. Sambil menunggu Pak Direktur datang, saya akan menjawab pertanyaan yang sudah ada ya. Yang pertama dari Ibu Ulfah Atsauri. Ibu Ulfah Atsauri. Apa kabar Ibu Ulfah Atsauri? Semoga Ibu selalu bersemangat untuk mencerdaskan anak-anak kita, khususnya untuk kemampuan bahasa Inggris. Pertanyaannya apa sih sebenarnya tujuan dari PKGBI ini? Kok Kemendikbud menggembor-gemborkan, mendorong kami untuk ikut gitu ya? Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, tujuan dari PKGBI ini adalah ada tujuan umum pada kegiatan pembekalan atau bridging course kompetensi bahasa Inggris adalah untuk mempersiapkan calon peserta dalam mengikuti program pengembangan kompetensi bahasa Inggris bagi guru bahasa Inggris pada SD, SMP, SMA maupun SMK. Nah, secara khusus tujuan pembekalan adalah untuk mempersiapkan calon peserta dalam beberapa aspek Bapak Ibu, antara lain yang pertama pengetahuan, yaitu tentang materi bahasa Inggris itu sendiri. Yang kedua sikap, tentang motivasi dan aspek psikologi dalam menghadapi program pengembangan kompetensi bahasa Inggris. Dan yang ketiga keterampilan, yaitu tentang skill dan kemampuan berbahasa. Sedangkan tujuan pengembangan kompetensi itu sendiri meningkatkan kecakapan bahasa Inggris bagi guru bahasa Inggris pada SD, SMP, SMA, SMK, dan meningkatkan kompetensi pedagogi guru bahasa Inggris pada SD, SMP, SMA, SMK. Begitu ya, itu tujuannya. Nah, sambil nunggu Pak Direktur akan datang, saya suruh dulu kopinya. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, yang belum sempat bikin kopi, ada waktu nih 1 menit untuk membuat kopi supaya ngopi kita semakin nyata. Bapak Ibu ngopi, saya juga ngopi, dan kita diskusi tentang 2 topik yang sangat menarik dan sangat penting. Ayo kita ngopi dulu. Kopinya Akas Palu itu memang beda ya dari kopi-kopi yang sudah pernah saya cicipi. Setiap daerah punya ciri khas dalam soal rasa, termasuk kopi yang sekarang saya minum. Tapi seperti tadi filosofinya bahwa sebenarnya kekuatan kopi apapun bijinya itu tergantung bagaimana dia bisa menjadi minuman yang istimewa. Tergantung pada kita sendiri, bagaimana meramunya dan bagaimana kita bisa mempersepsikan rasa kopi itu sendiri. Oh, sudah datang Pak Direktur, ayo silakan bergabung di sini. Apa kabar Pak Direktur? Ini boleh dipegang aja. Ya, ya, nih Bapak Ibu yang belum pernah bertatap maya langsung dengan beliau, sekarang di sebelah saya sudah hadir Pak Rahmadi Widiharto. Beliau adalah Direktur Guru Dikdas yang sehari-hari memang tugasnya adalah mengurusi tentang guru ya, tata kelola GTK Dikdas. Dan pada kesempatan hari ini saya hadirkan bersama saya karena menemani saya dalam ngopi ini. Kebetulan beliau juga ada bersama saya di agenda kunker ke Sulawesi Tengah ini. Sebelumnya saya dan beliau juga sudah pergi ke Parigi Montong ya. Luar biasa loh Parigi Montong ya Pak Dir. Betul. Tadi apa sih yang menurut Pak Dir yang menarik dari Parigi Montongnya? Selain durian ya, selain duriannya. Apa? Pemandangannya ya. Pemandangannya ya. Dari Palu sampai Parigi Montong kan luar biasa. Kiri kanan ada jurang, iya, ada jalan, ada tebingnya. Jadi ada perpaduan antara kita bisa melihat laut, betul, ada bukit, iya, dan ada hujan juga ya, betul, dan ada kabut. Jadi memang luar biasa sekali indahnya di Parigi Montong. Salah satu kabupaten di Sulawesi Tengah yang memang pantas untuk kita promosikan. Jadi bagi Bapak Ibu guru di Parigi Montong, ayo angkat tangan dari Parigi Montong. Saya sudah datang ya tadi ya, dan saya sudah menyapa Bapak Ibu guru dan siswa di SD Negeri 3. SD Negeri 3 ya dia. Nah Pak Direktur, tadi saya sudah menyapa para Bapak Ibu guru. Sekarang sudah bergabung hampir 3.000 guru ya Pak Direktur. Sudah bergabung hampir 3.000 guru dan semua ingin mendapatkan informasi terkini dari kita nih Pak Direktur. Yang pertama tentang PPG dan yang kedua tentang PKGBI. Nah di Pak Direktur ini ada pertanyaan nih Pak Direktur. Pertanyaannya dari Ibu Septarini. Yang pertanyaan itu bertanya tentang bagaimana pelaksanaan pendidikan dan berapa lama. Berapa lama sih Pak Direktur? Baik, terima kasih Ibu Dirjen. Terkait dengan PKGBI ini, rancangan desain untuk pelatihannya ya. Pembekalannya itu selama kurang lebih 10 hari. Oh 10 hari. Ya, kemudian untuk yang pelatihan
Sebenarnya dengan main course-nya itu sekitar 3 bulan gitu ya. Oh 3 bulan, 3 bulan itu full? Ada beberapa kegiatan yang sifatnya sinkronus asinkronus begitu Bu Desi. Ya, itu teman-teman begitu. Oh jadi 10 hari pembekalan melalui apa itu Pak Direktur? Dengan platform kita yang kita siapkan ya, dengan MOOC. Jadi MOOC. Online course begitu Bu Desi. Ya. Jadi ada 3 bulan itu untuk pengembangan kompetensi ya. Ada asesmen awal nggak? Ada. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, izin Bu Desi. Kondisi kemampuan guru kita memang masih perlu ditingkatkan. Jadi seiring dengan transformasi pembelajaran khususnya bahasa Inggris, maka kita ingin meningkatkan kompetensi guru melalui PKGBI ini. Nah, salah satu diantaranya kita menyiapkan tadi pembekalan, kemudian nanti pelatihan. Salah satu tadi yang sampaikan Bu Dirjen tentang asesmen awal itu kita ingin memastikan bahwa rekan-rekan guru itu sudah terpetakan kompetensi awalnya. Ya, karena kita berharap kalau kita mengikuti CEFR-nya gitu ya, yang karena kemampuan bahasa Inggris ini kan kemampuan internasional Bu Dirjen. Jadi perlu kita juga merujuk dari standar parameter internasional, sehingga harapan kita nanti untuk yang ini mungkin lebih dekat ya. Ya untuk yang guru SD harapannya B1 lah begitu ya. Jadi nanti tidak digebyah-uyah gitu ya? Tidak, harus kita petakan dahulu asesmen awalnya. Pemetaan dulu ya. Oke. Nah ini Pak Direkturnya ada pertanyaan lagi juga nih Pak Dir dari Ibu Rasta Bihera. Ibu Rasta apa kabar? Semoga sehat ya Ibu Rasta. Pertanyaannya terkait dengan apakah harus ada undangan di PKB sih Pak Dir untuk ikut PKGBI ini? Betul ya. Jadi kita harus memastikan bahwa Bapak Ibu guru harus sudah terdaftar di SIM PKB begitu ya. Ya. Jadi kalau menurut Pak Direktur, Bapak Ibu guru nggak ada undangan ujuk-ujuk. Jadi harus daftar dulu. Maka bagi yang belum daftar, setelah acara ini ayo daftar rame-rame ya, supaya Bapak Ibu bisa dipanggil. Oke, ini katanya ini ada yang bilang Pak Direktur suaranya kecil Pak Direktur, diperdekat. Ya, salam dari Tegal Bu Nunu. Waalaikumsalam, terima kasih. Bapak suaranya Pak. Oke. Ya, suaranya kecil katanya ini. Lebih dekat lagi Pak Direktur. Ya, ini ada yang minta nih. Suaranya kurang dekat. Oke. Muara Wahau hadir ya, terima kasih. Ini ada tanya, tapi banyak yang tidak terundang untuk ikut ya. Kalau belum terundang daftar ya. Ini ada pertanyaan nih. Ada tapi banyak yang tidak terundang. Oke. Ya, ini pertanyaannya daftarnya di mana sih? Di SIM PKB ya Pak Direktur? Betul, di SIM PKB Bu. Jadi Bapak Ibu bisa ngecek di SIM PKB-nya ya. Dari undang-undangan yang kita berikan, tolong segera direspon untuk segera mendaftar begitu. Oke. Oh ya, nanti kita sebelum nyambung ini ada pertanyaan juga nih Pak Direktur dari PPG Daljab. Coba pertanyaan dari Ibu Widya Amelia 94. Banyak sekali pertanyaan ini saya lihat di live chatnya ya. Pokoknya kita akan 2 topik ya. Jangan aduh kok pertanyaan PPG Daljab nggak dijawab, tapi kan gantian, kita kan berurutan. Ini ada pertanyaan, kapan PPG Daljab dibuka Bu? Mudah-mudahan ada kepastian tanggal pastinya Bu. Semoga kita tidak kemakan lagi isu-isu yang bikin jantung copot. Nah Bapak Ibu guru ya harus melek ya Pak Direktur ya, melek literasi internetnya itu harus literate ya, jangan mudah terpancing berita-berita yang tidak benar. Kan tadi saya sudah bilang, kalau berita yang paling akurat datangnya dari akun resminya Ditjen GTK, akun resminya Direktorat PPG, dan akun resminya Bu Dirjen. Kalau bukan dari itu belum dapat dipastikan kebenarannya. Nah, jawabannya adalah untuk saat ini belum ada info tanggal yang bisa saya sampaikan. Karena kami sedang bersiap, tapi pasti akan ada informasinya. Saya nggak mau ya, saya bilang tanggal 4, tanggal 5, ternyata kita memang belum bisa. Saya akan menyampaikan beberapa hari sebelum itu dibuka, ada satu acara resmi yang kita luncurkan terkait dengan PPG Daljab itu, dan kami akan sampaikan terutama lewat webnya resmi Ditjen GTK dan juga di akun IG saya, maka pantau terus.
Ya, nanti mohon bersabar, insya Allah sebentar lagi, nggak lama lagi. Kami mau memastikan segala sesuatunya itu oke, termasuk setelah Bapak Ibu selesai nanti kira-kira tunjangannya bagaimana dan lain sebagainya kami pastikan dulu ya. Dan Bu Widya, mohon bersabar ya Bu Widya, insya Allah sebentar lagi, dan Bapak Ibu tetap waspada jika ada info yang tidak jelas sumbernya. Jika sudah siap, saya akan rilis. Saya sampaikan pada Ibu dan semua Bapak Ibu gurunya. Nah ini Pak Direktur itu kan memang guru-guru kita itu kadang-kadang saking semangatnya ingin meningkatkan diri, itu ada info apa saja langsung ditangkap gitu Pak Direktur. Nah ini kita kembali ke PKG Bahasa Inggris ya Pak Direktur. Jadi kebijakan ini apa sih Pak Direktur dasar untuk pelaksanaan kebijakan PKG Bahasa Inggris ini? Ya. Baik, setidaknya ada 3 hal ini ya, Bapak Ibu, Bu Dirjen. Bahwa yang pertama, indeks kemahiran bahasa Inggris kita di tahun 2023 itu menempati ranking ke-79 dari 113 negara di dunia. Sementara untuk di Asia itu kita peringkat 13. Oh, kita masih jauh ya? Betul, ya, gitu. Dari 23 Bu Dirjen dengan skor 473. Yang menjadi concern kita begitu Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua terkait dengan hal ini, alhamdulillah kita sudah memformulasikan regulasi yang terkait dengan peningkatan kompetensi bahasa Inggris ini, khususnya di Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024, bahwa mata pelajaran bahasa Inggris akan kembali menjadi mata pelajaran wajib, khususnya di jenjang sekolah dasar mulai tahun 2027-2028. Kalau saat ini adalah masih pilihan begitu ya Bu sekalian, tapi insya Allah tahun 2027 nanti menjadi mata pelajaran wajib. Oh, di kurikulum merdeka ya? Betul, ya. Ini yang menjadi sebuah. Jadi guru-guru kelas harus bisa ya cakap mengajarkan bahasa Inggris. Oh ya, gitu. Ya. Kemudian sebagai kita lanjut Bu Dirjen, alhamdulillah juga Per Dirjen GTK nomor 1668 juga sudah dikeluarkan. Ini sebagai tindak lanjut secara lebih teknis bagaimana pengembangan kompetensi guru bahasa Inggris itu dilaksanakan. Oke. Terima kasih Pak Direktur. Ini Bapak Ibu, itu yang tadi ada pertanyaan terkait dengan hal itu ya. Nah sekarang ini sasaran PKG Bahasa Inggris ini cukup besar ya Bapak Ibu. Jadi kita punya kesempatan untuk mem-PKG-kan guru bahasa Inggris sampai termasuk guru kelas ya. Guru kelas SD ya. Tapi sementara untuk yang guru bahasa Inggris dulu. Bahasa Inggris dulu. Untuk guru bahasa Inggris banyak 179.757 guru. Yang di sini kualifikasinya sementara guru kelas dengan kualifikasi akademiknya S1 bahasa Inggris ya. Jadi kalau guru kelasnya bahasa Inggris boleh ikut. Yang kedua, jadi guru kelasnya backgroundnya bahasa Inggris ya, itu ikut. Yang kedua, guru mata pelajaran bahasa Inggris yang berkualifikasi akademik S1. Betul. Pendidikan bahasa Inggris atau sastra Inggris dan atau memiliki sertifikat pendidik bahasa Inggris di SD, SMP, SMA, SMK. Jadi kesempatannya ini masih terbuka banyak ya bagi Bapak Ibu yang belum ikut, ayo ikut. Karena kesempatannya itu nggak akan datang 2 kali loh. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan di awal, filosofi kopi tadi, jadi dia bisa menjadi hebat itu tergantung pada Bapak Ibu sendiri apakah memang ingin meningkatkan kompetensi. Sekarang ini semua pelatihan tidak ada lagi yang diundang, ayo ikut, dipaksa-paksa ikut, semua tergantung pada Bapak Ibu sendiri. Ayo ya. Jadi yang belum daftar, ayo, masih ada kesempatan nggak Pak Din? Masih ada kesempatan. Oh, masih ada kesempatan. Ya. Ini ada lagi pertanyaan tentang PKG BI dari Ibu Seftia Finala. Ibu Seftia Finala, semoga sehat selalu Ibu. Pertanyaannya, kalau tidak mendaftar di tahap pertama, apakah boleh mendaftar di tahap kedua Pak Direktur? Mengingat jadwal yang bentrok dengan kegiatan lain. Gimana Pak Direktur? Ya. Terima kasih Bu Seftia Finala. Ya. Jadi Ibu sangat dimungkinkan, boleh Bu, karena kita mempunyai 5 gelombang. Oh, ada 5 gelombang Bapak Ibu. Bagi yang belum mendaftar sekarang, ayo siap-siap ya, daftar berikutnya. Betul. Itu sepanjang tahun ini 5 gelombang itu? Untuk yang pembekalan di tahun ini. Oh, jadi kita berharap 30.000 deh Bu Dirjen nanti harapannya untuk yang pelatihannya ya. Ya, pembekalannya nanti. Ya, jadi kita ada 5 batch Bapak Ibu. Jadi ini mengapa saya adakan live IG ini, karena kita masih ada kesempatan untuk batch-batch berikutnya dan jumlah sasarannya sangat besar. Maka bagi guru-guru yang tadi saya sebut ya kualifikasinya,
Ayo semua ikut PKGBI, tidak ada biaya tambahan, tapi Bapak Ibu mendapatkan kompetensi untuk mengajarkan bahasa Inggris dengan lebih baik lagi. Kesempatan tidak datang 2 kali, jadi ayo daftar. Nah, ini ada pertanyaan lagi tentang pelaksanaan Pak Direktur. Pertanyaannya dari Pak Herizal 69. Beliau bertanya, secara daring via Zoom atau di daerah masing-masing sih pelaksanaan PKGBI ini nanti? Ya. Seperti yang kami sampaikan tadi Pak Herizal 69 ya, bahwa ini melalui platform ya dengan MOOC itu, maka Bapak Ibu pelaksanaannya di masing-masing daerah. Oh jadi daring ya? Ya, daring, jadi nggak harus pergi ke kota Bapak Ibu? Ya. Jadi pelaksanaannya di daerah masing-masing menggunakan akun SIM PKB. Betul. Jadi apakah guru semua udah punya akun SIM PKB? Nah ini yang kita harapkan teman-teman harus sudah melengkapi ya dengan akunnya ini. Jadi tidak ada sesi Zoom ya Bapak Ibu. Itu nanti dilaksanakan di rumahnya masing-masing menggunakan akun SIM PKB dan fleksibel dapat menyelesaikan modul dalam 10 hari. Ya. Itu luar biasa sekali, program yang sangat menarik buat Bapak Ibu guru. Jadi nggak harus pergi meninggalkan kelasnya, meninggalkan sadiknya, pergi ke balai guru penggerak atau kemana untuk ikut ini. Tapi secara daring menggunakan akun SIM PKB-nya Bapak Ibu. Ini Pak Direktur, supaya adil kita kembali ke pertanyaan berikutnya nih. Di sini ada pertanyaan juga untuk PPG Dajab. Pertanyaannya, ya ini pasti yang paling ditunggu-tunggu PPG Dajab. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang masih memantengi live IG saya. Saat ini jumlahnya sudah hampir 3.000. Terima kasih kepada saudara-saudara saya semua dari Balai Guru Penggerak dan Balai Besar Guru Penggerak seluruh Indonesia yang juga ikut bergabung di acara live IG ini. Terus mengikuti supaya bisa memberikan informasi ini kepada guru-guru di wilayah Bapak Ibu ya. Ini ada pertanyaan terkait dengan PPG Dajab dari akun Dinang_Dwi. Pak Dinang atau Bu Dinang ya. Pak Dinang ataupun Bu Dinang, namanya Dinang itu bisa Pak, bisa Bu ya Pak Direktur ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Izin bertanya tentang pindah jenjang Bu. Guru mapel bahasa Inggris di SMP. Saya rencananya mau pindah ke SD. Beliau adalah guru SMP. Kode sertifikasi saya 157. Saya minta pendapat Ibu agar saya tetap mendapat sertifikasi, apakah nanti di SD tetap jadi guru mapel bahasa Inggris ataukah saya harus jadi guru kelas? Makasih Bu, semoga Ibu sehat selalu. Terima kasih banyak doanya, amin, 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 insya Allah. Ya Bu Dinang, jadi untuk kasus seperti Ibu, bagi guru yang memiliki sertif bahasa Inggris, namun mengajar sebagai guru kelas di SD, mulai tahun ini akan linear mengajar mapel bahasa Inggris juga dan juga sebagai guru kelas. Itu Bu Dinang, jadi Ibu nggak usah khawatir. Sekarang Ibu karena kita sudah Capman apa Perdirjen ya baru terkait dengan linearitas, maka guru bahasa Inggris di SD itu sudah linear. Nah ini ada lagi nih sebelum pindah ke PKGBI ada pertanyaan terkait dengan PPG Dajab lagi dari akun IG Atar Fatih Karim, Pak Atar ya, Pak Atar Fatih Karim. Apa kabar Pak Atar Fatih Karim? Pasti ini sudah sangat sangat penasaran kapan sih PPG-nya dimulai gitu ya. Kami lagi bersiap-siap. Ini sengaja kami sampaikan ini supaya Bapak Ibu tahu bahwa sekarang statusnya lagi sedang persiapan. Pertanyaannya Bu, kalau sudah ada panggilan PPG Dajab tahun 2023 kemarin, terus telat konfirmasi kesediaan, itu apakah bakal terpanggil lagi atau tidak Bu? Mohon infonya karena tahun kemarin saya telat konfirmasi kesediaan, padahal sudah terpanggil untuk PPG Dajab biologi. Ya Pak Atar, jika ada Bapak Ibu yang punya kasus seperti Pak Atar tadi, sudah lolos seleksi administrasi tahun 2023, maka akan menjadi sasaran peserta PPG tahun 2024. Meskipun pada tahun tersebut tidak melakukan konfirmasi kesediaan, itu istimewanya. Meskipun kemarin belum konfirmasi kesediaan ya, tetapi sudah lolos seleksi administrasi karena kami punya syarat-syarat administrasi,
maka Bapak Ibu tetap dapat menjadi peserta PPG. Saya sarankan semua untuk memantau laman ppg.kemendikbud.go.id secara berkala. Jangan sampai ketinggalan informasi-informasi penting ini. Gitu. Ayo kita ngopi dulu Pak Dir, keburu dingin. Makasih. Ini seperti yang tadi saya sampaikan, memang kopi di Palu ini khas Pak Direktur. Rasanya memang beda. Memang beda. Tapi kalau tadi kita sepanjang perjalanan menuju Parigi Montong itu banyak kebun kopi ya Pak Direktur. Ini betul. Mungkin ciri kekayaan alam di Parigi Montong salah satunya adalah kebun kopi. Jadi saya nggak salah ya datang ke Palu, ke Parigi Montong, karena di sini banyak kopi-kopi enak yang bisa memperkaya kasanah pengetahuan kita tentang kopi. Pak Direktur suka ngopi nggak? Kadang-kadang ya? Tipis-tipis. Ngopi tipis-tipis ya. Ya nggak apa-apa Pak, kan tidak semua orang harus suka kopi. Tapi kalau dalam hidup belum pernah mencoba kopi itu hidup yang celaka Pak. Jadi usahakan tetap kita ngopi, karena kopi yang minum kopi dari biji itu cukup sehat ya. Sehari 2 cup saja. Baik, ini kembali ke PKGBI ya. Ini ada, nanti kita juga kalau ada pertanyaan dari PPG Dajab akan saya jawab kembali. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Nania Ci. Ibu Nania apa kabar? Pertanyaan ini banyak muncul di live chat. Banyak ya, maka ini saya jawab supaya yang punya pertanyaan yang sama itu bisa sekaligus menjawab pertanyaan Ibu Nania. Pertanyaannya, saya guru bahasa Inggris. Kenapa saya tidak terundang atau terpilih di SIMPKB? Kenapa Pak Direktur? Ya. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu mendapatkan undangan itu, cut off-nya memang per Desember 2023 gitu ya. Jadi ada cut off-nya Pak Direktur? Betul, ya. Kami mohon Bapak Ibu mengecek beberapa hal terkait ya. Yang pertama, pastikan bahwa terdaftar mengampu mapel bahasa Inggris di Dapodiknya. Tuh nomor 1. Pastikan itu Bapak Ibu sekalian. Pastikan dulu itu ya. Terus apa lagi? Yang kedua, pastikan kualifikasi akademik S1-nya terdaftar di Dapodik. Iya, jadi kalau udah ngajar bahasa Inggris, S1-nya di Dapodik apa? Ya. Pastikan kalau bahasa Inggris gitu ya Pak Direktur. Ya. Juga mungkin dia sukanya daftarnya di S2-nya aja ya? Nah, jadi seperti gitu. Itu ya. Ya. Kemudian yang berikutnya, pastikan sertifikasi pendidik bahasa Inggrisnya sudah terlihat pada Dapodik begitu ya. Oh gitu, sudah dilaporkan ya? Oke. Kemudian Bapak Ibu kalau memang itu masih terjadi, tolong bisa segera melapor ya pada operator sekolah atau dinas untuk disesuaikan. Jika memang tadi ya, betul. 1, 2, 3 tadi belum terjadi, lapor ya ke operator betul. Ya untuk disesuaikan. Betul. Ya. Kalau misalnya itu semua, ada nggak kita punya helpdesk? Ada, kita ada beberapa tim kami di ada PIC ya, admin ya. Di mana Pak? Di Jakarta atau di BPGP? Di BPGP. Oh ya, jadi ya Pak Ibu, kalau tadi A, B, C, D yang tadi Pak Direktur sampaikan dan sudah lapor ke Dapodik, operator sekolah, tapi masih ada kendala, selalu ada solusi. Jadi laporlah ke PIC atau admin yang sudah ditunjuk oleh Pak Direktur di 33 provinsi, di Balai Besar Guru Penggerak dan di Balai Guru Penggerak, ada admin yang menangani tentang keluhan-keluhan terkait kesulitan mendaftar di PKGBI ini. Tidak ada namanya hal sulit dalam hidup ini kalau kita mau berusaha. Begitu kan ya Pak Direktur? Sepakat, setuju sekali. Ya Bapak Ibu, itu tadi ya jawabannya untuk Ibu. Nah ini ada lagi nih pertanyaan, jawab. Ada lagi pertanyaan, oh iya, ada banyak pertanyaan nih Pak Direktur untuk Daljab lagi Pak Direktur. Kita seling-seling ya Pak Direktur ya. Pertanyaannya dari Ibu Ari, Bapak Ari Febrian. Pak Ari apa kabar? Semangat Pak Ari ya. Pertanyaan beliau ini menanyakan nasib guru PAI gimana Bu di PPG ya. Jadi buat Pak Ari dan guru-guru PAI yang lain, PPG-nya memang tidak di Kemendikbud karena memang ada regulasi yang mengatur bahwa PPG untuk guru pendidikan agama Islam itu ada di Kemenak. Jadi kita tidak ada LPTK, kita tidak menyiapkan soal-soalnya. Memang itu kewenangannya bukan di Kemendikbud ya. Jadi silahkan datang dan bertanya di Kemenak terkait dengan pelaksanaan PPG bagi guru PAI. Ada lagi pertanyaan untuk PPG Daljab, sekaligus saya jawab sebelum beralih ke PKG lagi.
Ini dari Ibu Elisa Wulandari. Ibu Elisa, semoga sehat selalu Bu Elisa. Ini pertanyaannya, bagaimana tahapan melakukan pendaftaran PPG Daljab? Nah, jawabannya ya, tahapannya untuk guru-guru yang belum ikut, termasuk Bu Elisa jika belum ikut atau belum lulus seleksi administrasi tahun 2023, akan mendapat undangan untuk bisa mendaftar PPG Daljab tahun 2024. Pantau infonya melalui laman ppg.kemendikbud.go.id, akan segera diinformasikan. Jika nanti merasa memenuhi syarat tapi belum diundang, di situ ada helpdesk. Bapak Ibu bisa menghubungi helpdesk, kenapa saya memenuhi syarat bagaimana Permendikbud kok nggak diundang. Sekali lagi bahwa kami membuka kanal-kanal konsultasi, apakah itu di Daljab, apakah itu di PKGBI, bagi yang merasa kesulitan apapun di dalam mendaftar. Yang penting Bapak Ibu guru mencoba dulu ya. Jika sudah mencoba dan mentok karena kesulitan, silakan hubungi helpdesk. Terakhir. Lalu ada tentang PKG. Sekarang udah berapa sih Pak Direktur peserta yang mendaftar? Untuk pembekalan yang batch pertama, alhamdulillah sudah ada sekitar 11.000 lebih ya, hampir 12.000. Untuk yang batch pertama, yang batch kedua sudah kita buka dan jam daftar lebih dari 3.000. Oh, sudah banyak segera ya. Didorong ini Bapak Ibu untuk bisa terlibat. Oke, jadi masih ada loh ya. Kami sampai sekarang memang masih banyak yang masih kurang pesertanya Bapak Ibu. Sayang ya, ada kesempatan yang bagus nggak ikut. Ini ada pertanyaan lagi nih untuk PPG Daljab dari Pak Dadang Suhendar. Pak Dadang, semoga sehat selalu Pak Dadang. Kalau yang ikut Daljab sekarang lagi ikut PKG PJOK gimana? Oh hebat ya, Pak Dadang ini berarti dia sangat produktif ya. Dia sangat semangat untuk meningkatkan kompetensi diri. Saya ucapkan selamat pada Pak Dadang. Memang perlu guru-guru hebat seperti Pak Dadang ini. Nah ini jawabannya nggak apa-apa Pak Dadang, silakan diikuti keduanya. Namun tentu harus bisa mengatur waktu ya Pak Dadang, sehingga tugas utama Bapak untuk ngajar itu tetap terlaksana, dan tugas di keduanya baik Daljab maupun PKG PJOK ataukah nanti ikut PKGBI itu jika ada tagihan tugas bisa memberikan. Yang penting itu pandai-pandai ngobrol, pandai-pandai ngatur waktu gitu. Gimana Pak, sebenarnya sih apa sih sebenarnya yang paling mendasar kita melakukan PKGBI ini Pak Direktur? Alasan mendasarnya apa? Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat pada level ASEAN saja, Indonesia itu satu-satunya negara yang belum mewajibkan pembelajaran bahasa Inggris. Oh gitu? Betul. Yang lainnya sudah ya? Sudah. Oh, nah gitu. Ini yang menjadi concern kita, sehingga kemampuan bahasa Inggris kita ya tidak maksimal. Harapannya dengan pembelajaran bahasa Inggris lebih awal di jenjang sekolah dasar, itu yang akan menjadi concern kita untuk perbaikan ke depannya. Cuman memang harus kita ingat ya Bapak Ibu, bahwa utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Oh, apa tadi? Ulangi. Utamakan bahasa Indonesia. Utamakan bahasa Indonesia. Lestarikan bahasa daerah. Lestarikan bahasa daerah. Kuasai bahasa asing. Agar kita jadi orang yang survive di dalam dunia kerja pada masa yang akan datang. Itu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Maka ini PKGBI ini penting banget buat guru-guru, khususnya guru bahasa Inggris, untuk lebih cakap lagi untuk mengajarkan bahasa Inggris pada anak didiknya. Nah ini ada lagi pertanyaan untuk PKGBI Pak Direktur. Dari akun IG-nya Sah_Nin 2601. Sanin ya, Bu Sanin. Ini pertanyaannya terkait dengan berarti PKGBI hanya untuk yang sudah punya serdik. Gimana Pak Direktur, apakah demikian? Betul, itu nanti bisa dilihat di ini ya, di petition GTK yang nomor 1668 tahun 2024 tentang petunjuk teknis PKGBI untuk satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Jadi kalau tadi kan pesertanya kan satu ngajar, dua sudah ada kriteria ya untuk ikut PKGBI ini, dapat dilihat di Perdirjen nomor 1668. Sudah ada perdirjennya, bisa diunduh ya Bapak Ibu. Siapa saja yang boleh, bagaimana alurnya, seperti apa.
kalau kita ceritakan di sini waktunya nggak cukup, tapi Bapak Ibu bisa pelajari juknisnya di nomor Pergijian nomor 1668 tahun 2024 tentang juknis PKGBI. Baik, terima kasih ya Pak Direktur sudah menemani saya. Ini masih ada pertanyaan tentang PPG Jajab. Saya akan lanjutkan pertanyaannya dari Ibu Elok Ardiona. Sore Bu, mau tanya. Selamat sore juga. Indah kan ya di belakang saya, sebentar lagi matahari terbenam loh. Di sini ada sunrise dari puncak. Sunset. Sunset, sorry. Sunset. Sebentar lagi ada sunset, udah nampak, tapi matahari sudah mulai nggak kelihatan kok sunrise sih. Perasaan baru pagi, udah sore ya. Semangat pagi yang jelas gitu. Iya. Sebentar lagi sunset, dan kalau sudah mau sunset, ini suasana alam di sini jadi lebih indah sekali, romantis untuk ngopi dan memikirkan apa yang mau kita lakukan untuk guru-guru di Indonesia. Pertanyaannya, untuk GP, guru penggerak di PPG 2024, apa saja rekognisinya? Pertanyaannya begitu. Nah, bagi teman-teman, termasuk Ibu Elok ya, bagi guru-guru yang sudah mendapat sertifikasi guru penggerak dan telah lolos administrasi PPG dalam jabatan tahun 2023, maka akan mengikuti PPG Jajab tahun 2024 jalur khusus PGP. Jadi di situ ada jalur PGP, ada jalur bagi mereka yang sudah ikut PLPG tapi belum lulus, ada guru-guru yang terhitung aktif mengajar sampai tahun ajaran ini 2023-2024. Teknisnya akan diinformasikan secara resmi melalui surat edaran di laman ppg.kemendikbud.go.id. Nah, bagi guru-guru PGP yang belum lolos atau guru-guru yang punya sertifikat PGP yang belum lolos administrasi, silahkan ikut rekrutmen PPG Jajab yang akan segera diinformasikan. Pokoknya selalu ada kesempatan buat semua guru. Bapak Ibu yang saya hormati, boleh diminum lagi dong Pak kopinya? Bapak Ibu guru yang di rumah, ayo minum kopinya, nanti keburu dingin. Ini saya juga temani ya minum kopi. Pak Direktur juga Pak. Bismillah Pak. Tipis-tipis tadi. Nah, kopi tipis-tipis. Ini ada lanjut pertanyaan. Saya juga ucapkan terima kasih pada semua guru. Ini masih ada waktu ya, kita masih akan diskusi, tapi saya terima kasih pada semua guru yang sudah mengikuti live IG ini di saat ini di angka lebih dari 3.030 guru yang setia menemani saya di sore hari ini di acara live IG. Kalau belum punya kopi, masih ada waktu untuk bikin kopi. Kalau nggak punya kopi biji, boleh kok kopi sobek, yang penting kopi. Yang penting kopi itu menenangkan kita sambil berpikir hal-hal yang positif. Ini ada pertanyaan lagi nih untuk PPG Jajab dari Uma Mercy, Ibu Uma Mercy 7. Apa saja yang harus disiapkan menjelang PPG Jajab? Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, menjelang PPG Jajab yang paling penting adalah siapkan kondisi kesehatan, atur waktu yang baik. Karena pasti Bapak Ibu tidak akan meninggalkan kelas, tetapi harus belajar di PMM menyelesaikan modul. Ya, kemudian agar dapat kondisi kesehatan mental dan fisik ini perlu karena Bapak Ibu akan melaksanakan PPG dengan baik sampai selesai. Kemudian karena PPG Jajab akan dilaksanakan secara daring, maka silakan siapkan laptop dan HP yang mendukung serta sinyal internet yang baik untuk dapat mengakses platform pembelajaran mandiri dan juga melaksanakan uji kompetensi nanti. Untuk berkas-berkas administrasi silakan dibaca pada surat edaran yang akan disampaikan di laman PPG. Pertanyaannya lah, saya nggak punya internet gitu ya. Ya, bagi yang tidak ada internet, kita ada solusi awan penggerak. Seperti waktu live IG yang lalu, saya sampaikan, Ibu Kepala Balai di Sulteng ini ada Bu Erna, itu sudah punya data, dan juga Kepala Balai yang lain sudah punya data, sebenarnya sadik-sadikmanya nggak ada internet. Kami akan intervensi dengan awan penggerak, gitu ya. Jadi selalu ada jalan bagi setiap kesulitan kita. Ada lagi pertanyaan ini, kita ngebut ya Pak Direktur. Ya. Ada pertanyaan dari Ibu Framista Wantis. Saya diterima CGP Angkatan 11. Diterima CGP Angkatan 11. Dari info surat pendidikan Juni Desember, apa bisa PPG Jajab diikuti bebarengan dengan pendidikan guru penggerak? Ini pertanyaannya karena kan infonya pendidikan itu akan dilaksanakan di Juni sampai Desember.
Sedangkan ini kan naga-naganya udah akan ada PPG, apakah bisa bareng-bareng? Ini pertanyaan ini pasti ada pertanyaan yang lain juga ya bagi yang ikut, yang diterima CGP. Ya, jawabannya Bapak Ibu yang mengikuti program guru penggerak kemudian akan dipanggil ikut PPG, maka bisa diikuti keduanya loh, nggak harus milih salah satu. Bisa diikuti keduanya karena PPG Dajab tahun ini akan dilaksanakan melalui pembelajaran mandiri, melalui platform sehingga lebih fleksibel. Namun Bapak Ibu perlu mengatur waktu agar keduanya dapat diselesaikan dengan baik seperti yang tadi saya sampaikan. Pak Direktur, kalau untuk sebelum saya lupa, kalau untuk PKGBI itu ini masih dalam taraf pendaftaran apa enggak sih? Untuk pembekalan, Bu Dirjen. Pembekalan ya? Masih, kita sangat menunggu ya Bapak Ibu. Oh, jadi untuk PKGBI ini masih dalam taraf pendaftaran, masih ada? Masih. Pendaftaran, masih butuh berapa orang? Kita targetnya kan tahun ini paling tidak 30.000 ya. 30.000 sekarang sudah berapa Pak Direktur? 15.000 lah. Ini tuh sekaligus saya informasikan ya bagi guru-guru yang memenuhi syarat seperti yang tadi saya sebut. Ini dalam taraf pembekalan ini butuh 30.000, sekarang baru 15.000. Jadi masih terbuka kuota 15.000 lagi. Ayo bagi yang belum daftar ya. Ya. Sayang ya, kesempatan ini nggak akan datang 2 kali lagi loh, nggak akan datang 2 kali. Karena Bapak Ibu tetap bisa mengikuti program PKP yang lain meskipun ikut PKGBI. Gitu kan ya Pak Direktur? Ada pertanyaan lagi nih dari terima kasih Bapak Ibu, sekarang sudah di 3.200 ya yang masih setia mengikuti live IG saya. Saya senang sekali ya kalau banyak teman begini. Jadi saya setelah lelah seharian 1 jam ngomong ini manfaatnya banyak dirasakan oleh Bapak Ibu guru. Jadi sangat memotivasi saya kehadiran Bapak Ibu guru di live IG ini. Apalagi ada Pak Direktur dan kopi. Ini ada dari Bu Intan Bawono. Pertanyaannya, saya cek tidak masuk PPG dalam jabatan. Karena saya cek masukan NIK tidak masuk. Jadi maksudnya tuh dia tidak masuk dalam kuota PPG Dajab gitu ya Bu ya. Karena waktu ngecek masukkan NIK itu tidak masuk. Nah, jawabannya begini, saat ini belum ada fitur atau menu untuk mengecek daftar Bapak Ibu, jangan terkecoh. Belum. Jadi belum ada menu atau fitur untuk mengecek daftar nama sasaran PPG atau mengupload bekas PPG. Tunggu suratnya resmi, akan disampaikan melalui laman ppg.kemendikbud.go.id. Nanti akan disampaikan tata cara untuk dapat mengikuti PPG. Gitu Bu. Jadi kalau sekarang belum mengecek memang belum. Sabar ya. Ada lagi nih pertanyaan dari Mangala Samuel. Pak Mangala Samuel, apa kabar Pak Mangala? Sehat selalu ya Pak ya. Setia memantengin laman kami untuk kapan pendaftaran PPG dimulai. Pertanyaan Pak Mangala adalah PNS masa mengabdi 25 tahun tapi belum sarjana S1. Dapat mengikuti PPG Dajab apa tidak? Ijazah terakhirnya sekolah guru atau D2. Nah ini Pak Mangala ini diantara selain Pak Mangala di database kami banyak Pak Direktur. Guru ini yang zaman dulu masih guru kelas itu loh Pak Direktur. Itu kan D2 boleh ya. Dan dia jadi PNS memang. Nah di database kami ada 200 hingga 300 ribu loh Pak Direktur. Guru-guru yang sudah mengabdi lama tapi memang belum S1. Nah masalahnya regulasi yang mengatur untuk pemerolehan sertifikat pendidik itu melalui PPG itu harus memiliki ijazah S1 atau D4. Nah bagi Pak Mangala dan guru-guru lain, 200 ribu guru lain yang belum memiliki ijazah S1 belum bisa mengikuti PPG. Namun kami akan mencarikan jalan keluar di step berikutnya untuk rekognisi. Kita akan bekerja sama dengan perguruan tinggi lain agar guru-guru seperti Pak Mangala dapat menyelesaikan S1-nya dengan rekognisi melalui seperti universitas terbuka atau perguruan tinggi lain. Kami pasti akan bantu, namun setelah menyelesaikan S1 dulu ya Pak, baru mereka dapat mengikuti PPG Dajab. Jadi semangat Pak Mangala, meskipun sudah mengabdi 25 tahun dan meskipun umurnya sudah 50 lebih ya tetap semangat karena belajar itu tidak mengenal waktu. Ya kan? Betul. Ada teman saya yang kuliah itu masih umur 60 Pak. Iya, jadi sebenarnya itu nggak ada masalah, kita tetap belajar kapanpun. Bukan hanya sekedar memperoleh sertifikat ya, tapi kebanggaan buat anak cucu kita bahwa Pak Mangala itu
nantinya pensiun guru tersertifikasi. Gitu. Semangat Pak Mangala, jangan dikasih kendor. Ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Noverina Venmira. Ibu Noverina Venmira, apa kabar Ibu? Sehat ya Bu? Pertanyaannya, apakah jam mengajar yang sedikit akan berpengaruh pada pemanggilan PPG Dajab? Pertanyaan yang bagus sekali. Ini pasti mewakili guru-guru lain yang punya kasus dengan Ibu Novelina ya, jamnya sedikit. Kira-kira dipanggil enggak ya? Jangan-jangan enggak gitu ya. Nah, Ibu Novelina dan Bapak Ibu yang lain yang mempunyai masalah seperti ini, PPG Dajab tidak mensyaratkan jumlah jam mengajar. Ingat ya, meskipun sekarang saya belum mempunyai jam mengajar, nggak masalah, tetap akan terpanggil. Tadi syaratnya kan sudah jelas. Yang penting terdata aktif di Dapodik tahun 2023-2024 aktif ya, dan sudah memiliki ijazah S1 di 4. Semua guru, baik honorer, baik ASN, PNS maupun GTY berkesempatan untuk mengikuti PPG. Setelah punya sertifikat pendidik nantinya baru penghitungan tunjangannya berdasarkan beban mengajar Bapak Ibu. Nanti kan kami yang honor kami akan distribusikan supaya memenuhi 24. Bagi yang PNS jamnya kurang akan kami distribusikan supaya memenuhi 24 jam begitu ya. Tapi untuk PPG tidak ada masalah. Begitu Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa pertanyaan untuk PKGBI dan PPG sudah saya jawab. Dan sepertinya kita sudah sampai di penghujung acara live IG kita. Tapi saya sangat bangga dan tersanjung dengan Bapak Ibu guru yang masih menemani saya hingga saat ini masih di angka 3.200. Itu sesuatu banget buat saya, ditemani ngobrol di sore hari, sehingga lelah saya sejak kemarin itu hilang. Karena bisa ngobrol bareng Bapak Ibu semuanya di live IG kita sore ini. Sekarang masih di angka 3.200. Terima kasih buat Bapak Ibu semua yang masih setia menemani saya hingga akhir sesi live IG ini, dan saya janji akan terus melihat sebenarnya apa sih yang menjadi permasalahan di Bapak Ibu guru. Melalui IG saya mengidentifikasi beberapa pertanyaan. Sebenarnya pertanyaan itu apa sih yang patut kita angkat jadi acara live IG Pak Direktur. Kemarin banyak sekali pertanyaan tentang PKGBI, sehingga itulah yang kita angkat dalam live IG ini, dan juga banyak pertanyaan terkait dengan PPG Dajab, sehingga ini masih kita angkat. Sehingga kesempatan yang sebenarnya kesempatan Bapak Ibu bertanya di chat saya, di IG saya itu kesempatan yang selalu saya baca untuk mengidentifikasi sebenarnya persoalan apa sih yang masih dihadapi oleh Bapak Ibu guru dan perlu jawaban langsung dari saya. Nah, saya ada tips terkait dengan persiapan Bapak Ibu guru menjelang PPG Dajab ya, untuk menutup live IG kita sore hari ini. Beberapa hal yang Bapak Ibu guru bisa mulai siapkan saat ini, antara lain, 1, pastikan Bapak Ibu memenuhi persyaratan. Pastikan ya. Persyaratannya WNI dan kok warga negara Indonesia memang WNA enggak boleh dong. Ini hanya untuk WNI. Cara membuktikannya NIK dong ya. Warga negara, sehat jasmani dan rohani, itu nanti ada surat keterangan sehat dari rumah sakit, memiliki kualifikasi akademik sarjana atau sarjana terapan ya, yang sekarang mengajar pada satuan pendidikan atau melaksanakan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, belum mencapai batas usia pensiun. Pertanyaannya, kalau saya 58 boleh nggak? Boleh kan, belum pensiun. Belum mencapai batas usia pensiun guru berdasarkan ketentuan peraturan perundangan, bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif, nanti ada surat keterangan bebas narkoba. Dan yang kedua, pastikan data Bapak Ibu guru di Dapodik sudah sesuai. Tadi kan ada tips, kalau belum sesuai, lapor ke operator, belum bisa lagi lapor ke BPGP. Jadi beberapa data yang perlu Bapak Ibu perhatikan, penulisan nama sesuai dengan KTP ijazah, penulisan nama tidak boleh dengan singkatan, penulisan nama tidak disertai gelar keagamaan, misalnya haji, PDT, pendeta, hajah, itu nggak usah. Namanya cukup nama Bapak Ibu. Penulisan nama tidak typo atau salah ketik. Kemudian penulisan gelar akademik sesuai dengan KBBI dan ijazah. Termasuk KBBI kan ada ya, misalnya SPD itu S.PD. Misalnya Ibu Nadia ya, Nadia S.PD, M.SI gitu ya.
Dan penulisan tempat dan tanggal lahir sesuai dengan KTP, ijazah, Bapak Ibu harus cek ulang ya data-data ini. Pastikan juga NIK, NUPTK sudah benar, tidak ada typo lagi. Masukkan juga data lengkap riwayat pendidikan, utamanya pendidikan S1. Sering ada kejadian karena Bapak Ibu sudah S2 maka riwayat S1 tidak ditulis. Tadi kasus PKGBI tadi. Ingat ya, pastikan hanya terdaftar di satu administrasi pangkal, satu satmingkal induk. Jika terdaftar di 2 satmingkal, maka harus tentukan salah satu. Misalnya Bapak mengajar di sekolah A, kepala sekolahnya di sekolah B, pilih salah satu. Nah, kenapa penting sih Bapak Ibu? Ini penting banget saya tegaskan. Karena ketidaksesuaian data termasuk penulisan nama, gelar, NIK, NUPTK memungkinkan proses verifikasi dan validasi gagal. Hal kecil ini jangan terjadi pada Bapak Ibu, ini kan sepele. Bisa Bapak Ibu pastikan, jangan marah-marah, kok saya nggak dipanggil, bla bla bla. Padahal hal sederhana yang bisa Bapak Ibu lakukan dari sekarang. Lakukan juga update data Dapodik, baik pengkinian atau pembaruan data. Bapak Ibu guru bisa melakukan sendiri atau bisa juga dibantu tim operator sekolah kalau nggak bisa di PKB-nya. Gitu ya Bapak Ibu ya, itu penting banget pesan saya kepada Bapak Ibu semua agar terpanggil dengan baik. Nah Bapak Ibu, kurang lebih 1 jam kita sudah ngopi sore ini dan saat ini terima kasih kepada 3.100 Bapak Ibu guru yang masih bergabung dengan saya di sore hari ini. Tentu saya mohon maaf jika pertanyaan ada yang belum terjawab. Tadi saya sudah ada nih baik PPG maupun PKGBI. Tapi saya yakin masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Saya akan buka lagi sesi berikutnya di ngopi-ngopi berikutnya. Khusus untuk PPG Cilacap maupun PKGBI yang masih ada pertanyaan, tulis di chat. Tulis di chat di IG saya akan dokumentasikan. Berarti ini adalah masih perlu live IG lagi 1 kali. Bapak Ibu juga sudah saksikan, saya tadi ngomong terus tanpa jeda, tapi waktunya masih kurang 1 jam itu. Sebelum berakhir, saya tutup dengan pantun Pak Direktur. Saya 1, Pak Dil 1 ya. Siap. Di Palu ada montong lokal. Rasanya manis dan juga legit. Sebelum rilis PPG Cilacap, siapkan bekal. Agar prosesnya lancar dan tidak sulit. Ayo Pak Dil. Cakepnya jangan lupa. Ya. Mana ini cakepnya? Di Sulawesi Tengah makan buah manggis. Cakep. Ditutup minum kopi Kulawi yang kental. Wah, enak. Yuk Bapak Ibu guru kembangkan kompetensi bahasa Inggris. Cakep. Demi terwujudnya pelajar Pancasila yang berkebinekaan global. Yeay. Bapak Ibu semuanya terima kasih sudah saya buatkan 1 pantun dari saya, 1 pantun dari Pak Direktur. Sampai jumpa di ngopi bareng lagi di sesi-sesi berikutnya yang tentu tak kalah menarik topik-topik yang kita angkat. Sekali lagi salam dari Doda Bukit Indah Doda. Bagi yang ke Palu jangan lupa ke Bukit Indah Doda. Anda pasti tidak menyesal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.